Perkenalkan, nama saya Florentina Dwi Septining dengan NIM P02230027 dari Prodi Agroteknologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya NU dan tokoh ulama di balik berdirinya NU. Latar belakang berdirinya NU ini lansir dari laman NU Online, ada para ulama atau pesantren Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja yang mendirikan Jamiyah atau organisasi NU di kediaman mereka, Kiai Haji Abdul Wahab Hasibullah di Kertopaten. Sebelumnya Kiai Haji Wahab ini juga telah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air pada tahun 1916. Kemudian beliau juga mendirikan Nahdlatul Tujar atau kebangkitan saudagar pada tahun 1918. Kemudian pada tahun 1914 didirikan juga kelompok diskusi atau Taswirul Afkar atau Kawah Candra di Muka, pemikiran yang juga disebut sebagai Nahdlatul Fikr atau kebangkitan pemikiran. Pada saat mendirikan NU ini, para kiai juga mendiskusikan nama organisasi yang akan digunakan, serupa dengan nama kelompok sebelumnya. Usulan dari Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan nasional ini. Namun Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz kemudian mengusulkan nama Nahdlatul Ulama. Alasan konsekrasi penggunaan kata Nahdlatul Ulama ini adalah kebangkitan yang telah terangkai sejak abad lalu. Hal ini mengingatkan bahwa Nahdlatul Ulama ini bukan hanya hasilnya secara tiba-tiba, tetapi mengingatkan ulama Aswaja memiliki sunat keilmuan atau perjuangan sama dengan ulama-ulama sebelumnya. Hal ini kemudian membuat organisasi NU sebagai kelanjutan dari komunitas dan organisasi yang telah didirikan sebelumnya dan cakupan dan segmen yang lebih luas. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam berdirinya NU ini. Ada Kiai Haji Asy'ari Tebureng, ada Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah, ada Kiai Haji Bisri Syamsuri, ada Kiai Haji Asnawi, ada Kiai Haji Nawawi, ada Kiai Haji Ritsum, ada Kiai Haji Nahrawi, ada Haji Doro Tahaha, ada Kiai Haji Abdul Hamid Fakih, ada Kiai Haji Abdul Hamid Lumuding, ada Kiai Haji Ridwan Abdullah, ada Kiai Haji Mas Alwi, ada Kiai Haji Abdullah Ubaid. Substitusi berdirinya Nahdlatul Ulama ini melansir dari laman Gramedia, berdirinya NU ini tidak dapat dipisahkan dengan dukungan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja yang bersumber dari Al-Quran Sunnah dan ijma atau keputusan ulama terdahulu. Menurut Kiai Haji Mustafa Bisri, hal yang memiliki 3 substitusi di dalamnya, yaitu ada syariat Islam, ada perspektif tauhid, dan ada juga dasar-dasar Imam Abu Qusin atau Al-Junaidi di bidang tasawuf. Proses pengintegrasian ide-ide Sunni ini berkembang dengan cara berpikir Sunni ini di bidang ketuhanan bersifat elektrik atau memiliki pendapat yang benar-benar. Hasan al-Basri, seorang tokoh Sunni terkemuka dalam masalah Qurodiyah dan Kruwadiyah, mengenai personel, memiliki pandangan Qurodiyah, pandangan bahwa pelaku atau kufur dan hanya keyakinannya yang merasa tersisa atau tasik. Apa ide yang berkembang oleh Hasan al-Basri ini belakangan justru direduksi menjadi gagasan Ahlussunnah wal Jamaah. Tujuan berdirinya NU ini
adalah untuk menjaga berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Lebih lanjut, NU ini juga bertujuan untuk masyarakat yang berkeadilan dan kemaslahatan dan kesejahteraan umat, terciptanya rahmat bagi semesta alam. Hingga tahun 1996, organisasi ini telah berkembang pesat dengan berbagai pengurus terbesar di seluruh wilayah tanah air. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.